Untuk mengkonfirmasi informasi terkait adanya iuran pendaftaran bahasa lain dari mahar politik senilai 20 miliar rupiah bagi kandidat bakal calon ketua umum Golkar, kita akan langsung bergabung bersama reporter Erik Himawan dan juru kamera Reza di kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat. Erik. Ya, Erik, apakah sudah ada kejelasan terkait adanya mahar politik 20 miliar rupiah bagi kandidat calon ketua umum? Ya, Tasya, memang benar sekali. Kami tadi awak media dari Berita 1 TV baru saja mendapatkan keterangan dari steering committee ataupun panitia musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar yang nantinya akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang. Dan sementara itu, Tasya, untuk mengetahui lebih lanjut terkait mahar yang nantinya akan dibebankan kepada calon ketua umum Partai Golkar, saya sudah bersama dengan panitia dari Munaslup. Selamat siang. Selamat siang. Ya, dan kita kini ada berhembus kabar bahwa memang ada mahar yang harus dikeluarkan dari caketum Partai Golkar apabila maju Munaslup ini. Seperti apa nih, Bang? Terlalu dibesar-besarkan lah ya kalau namanya itu mahar. Jadi tidak ada. Hari ini pun kita sedang rapat, ya, panitia pengarah. Saya selaku sekretaris panitia pengarah izin untuk melayani aspek pemberitaan ini bahwa sesungguhnya kita ingin Golkar membangun melalui Munas ini. Kita menyadari bahwa kita tertinggal 1,5 tahun. Oleh karena itu kita punya tema yang namanya solid terkonsolidasi, efektif menjalankan misi, berjaya di kala pemilu. Nah, untuk mengejar ketertinggalan ini kita harus membuat sebuah momentum Munas bangkit. Untuk Munas bangkit ini ada 5 prinsip dasar, salah satunya adalah bersih. Nah, untuk bisa menjalankan Munas bersih ini maka tidak boleh ada politik transaksional di arena Munas. Nah, kita sama-sama sudah tahu di arena Munas itu selalu saja ada posko-posko, caketum-caketum, sehingga peserta ditarik ke sana kemari. Nah, untuk menghindari ini semua, itu terjadi karena apa? Karena bisa dimungkinkan si voters ini menggunakan suaranya untuk ditawar-tawarkan kepada para kandidat. Nah, dan yang berikutnya pun di luar itu, kita harus jujur, kita ingin membuat Munas ini melakukan sosialisasi di 3 zona. Kita ingin ada debat di televisi, dan ingin juga ada semacam sosialisasi yang bukan hanya dia datang, tapi semua diwajibkan. Dan ini diatur, sudah ada konsep visi negara kesejahteraan, yang semua pada caketum itu harus memahami selain ADART, juga adalah konsep-konsep kebijakan Golkar ke depan dalam rangka pemenangan. Nah, ini semua membutuhkan pembiayaan yang tidak kecil. Nah, pembiayaan ini semua, pertanyaannya adalah, siapa yang akan dibebankan? Anggaran pemerintah yang diberikan pada partai politik itu hanya Rp108 per satu suara. Anda bisa bayangkan. Nah, realitas biaya itu semua, ini yang harus sedang kita pikirkan. Nah, bagaimana agar negara ke depan itu bisa hadir, memberikan kontribusi yang positif karena partai adalah pilar. Nah, dalam situasi seperti ini, kita juga sudah membicarakan bahwa mari, nah, sekarang sudah bergerak di kalangan kader Partai Golkar yang disebut dengan donasi, partisipasi dari para kader untuk sama-sama sharing memberikan kontribusi atas pembiayaan ini, kan anda kecil. Nah, termasuk juga kita akan mengepil. Jadi tidak bisa seorang caketum, toh dia juga diuntungkan ketika sosialisasi, ya, dalam rangka menyampaikan visi misi dia, dan juga menguntungkan buat partai karena kita bisa buat event kegiatan mengejar 1,5 tahun, dan itu butuh biaya. Jadi nggak benar kalau dikatakan itu biaya itu dibebankan sebesar 20 miliar, tidak. Kita sedang akan bicarakan apakah biaya untuk para voters itu akan kita kurangi, sehingga yang akan terjadi itu hanya sekedar uang untuk sosialisasi, itu belum, kita akan tentukan. Terus Bang, tadi Bang Agun bilang memang ini cukup besar biaya yang nanti akan dikeluarkan pada Munaslup 2016. Tetap nanti dari partai sendiri akan mengundang 580 dari DPD itu, uangnya dari mana nih, Bang? Ya justru itu, Pak. Ini angka-angka ini kan kita hitung. Apakah kita akan meniadakan uang saku para peserta yang selama ini dibelakang? Kalau tidak ada kan berarti tinggal biaya penyelenggaraan. Nah, kalau biaya penyelenggaraan itunya kecil, ya tentunya beban panitia. Tetapi tidak mungkin ini semua dibebankan kepada panitia. Kita ingin mendorong bahwa setiap orang untuk maju dan jadi kandidat pun ada rasa memiliki.
Dan ada fairness di antara yang satu dengan yang lain. Jadi jangan yang merasa mampu lebih diuntungkan, yang tidak mampu dirugikan. Itu yang tidak boleh. Oke, terus Kang Agung di sini kan ingin mengubah Partai Golkar yang lebih demokratis, berkeadilan dan bersih. Betul. Sebenarnya selain persyaratan nantinya itu ada apa ya? Saya dengar tadi ada LHKPN yang nanti harus diajukan seperti apa nih? Sejak dari awal itu ada 9 syarat yang ingin kita menyatakan bahwa Munas Golkar itu Munas bangkit. Salah satunya adalah kita ingin membangun sebuah komitmen menjaring seorang pemimpin yang betul-betul fairness, seorang yang betul-betul terbuka, sehingga kita juga sudah sepakat dulu akan melibatkan KPK dan PPATK. Nah, cara pelibatannya seperti apa? Kan nggak mungkin KPK kita hadirkan orang-orangnya. Ya kita hadirkannya dalam bentuk komitmen Caketum, menandatangani, melaporkan LPKN termasuk melaporkan pajaknya. Begitu. Terus sudah ada nggak Bang calon-calon ketua umum yang kuat dalam Munaslup ini Bang? Menurut saya semuanya kuat. Nggak ada yang tidak kuat. Semuanya kuat dan bicara besaran uang itu jangan diartikan bahwa itu hanya beban seorang calon. Pasti dia juga punya teman-teman, punya para pendukung. Pasti juga kalau memang saya berasa cocok sama si A, ya saya dengan sukarela akan memberikan support dukungan bantuan pada si A. Nah jadi uang itu jangan seolah-olah milik dia pribadi. Tidak. Ya. Kang Agun jelas sekali, terima kasih Kang atas informasinya Kang. Mohon doanya saja, semoga Siap, sukses. Munaslup. Ya pemirsa, memang nantinya rencananya musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang. Dan memang ini merupakan menjadi momentum Partai Golkar untuk merubah ke arah yang lebih baik. Dan bisa kita ketahui pada 2019 datang merupakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Seluruh partai harus memiliki wakilnya yang merupakan cukup kuat untuk maju dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. Demikian laporan kami langsung dari DPP Partai Golkar. Kita kembali ke studio. Tasya. Baik, terima kasih Erik. Pemirsa, itu tadi laporan reporter Erik Himawan dan juru kamera Muhammad Reza langsung dari kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.